Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Harman Darsono, Quality Recruitment dari Manulife Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Business Opportunity Seminar Program Next Manulife di hari Sabtu ini, 19 Juni 2021. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu teman-teman telah meluangkan waktunya selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk hadir dalam acara ini. Bapak Ibu mohon bantuannya agar dapat menuliskan nama beserta nama leader pengundang pada kolom chat, dan untuk kelancaran acara, mohon audio dapat di-mute dan video dapat dinyalakan. Pertama-tama saya akan memutarkan satu buah video mengenai company profile Manulife Indonesia. Manulife adalah sebuah perusahaan penyedia layanan keuangan yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Pertama kali didirikan di Kanada pada tahun 1887 oleh Perdana Menteri pertama Kanada, Sir John Macdonald. Di Asia, polis pertama Manulife dijual di Shanghai, China pada tahun 1897. Hingga saat ini, Manulife di Asia sudah tersebar di Jepang, Singapura, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 1985, berdirilah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation yang berpusat di Kanada. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi, dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah di Indonesia dan membantu mereka membuat keputusan finansial lebih mudah dan hidup lebih baik. Pada tahun 2019, Manulife Indonesia telah membayarkan klaim sebesar total 5,8 triliun pada nasabah dan dipercaya mengelola dana kelolaan sebesar 72 triliun oleh nasabah. Kemampuan membayar klaim dan mengelola dana nasabah membuktikan bahwa Manulife merupakan sebuah perusahaan dengan kekuatan finansial yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah merasa nyaman dan aman mempercayakan perlindungan keluarganya kepada Manulife. Manulife Indonesia semakin hari semakin baik. Baik, Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan mengenai company profile Manulife Indonesia. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari manajemen Manulife Indonesia. Beliau adalah Bapak Andreas Gunawan, Head of Agency Team Building dan Recruitment Manulife Indonesia, yang akan memberikan kata sambutan. Saya persilahkan untuk Pak Andreas. Pagi, Pak Andreas. Pagi, Harman. Pagi, Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar jelas, Harman? Jelas, Pak. Oke. Semangat pagi, Bapak Ibu. Saya panggil teman-teman ya, biar terlihat kita lebih dekat ya. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan yang terutama saya berdoa kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan sehat semua Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang di event kami. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ini hari Sabtu, jam 11 siang biasanya masih santai-santai. Dan Bapak Ibu sudah menyiapkan waktu dan bersama dengan kami untuk mendengarkan suatu opportunity dari Manulife Indonesia. So, Bapak Ibu, saya nggak akan lama-lama, tapi saya mau bicara mengenai satu hal, yaitu mengenai opportunity. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini, mungkin setahun lebih kita dalam situasi pandemi ya, kita dalam keadaan yang cukup meresahkan mungkin ya, dan dalam beberapa minggu ini terakhir bahkan tingkat lonjakan kasus COVID bertambah dengan signifikan, sehingga membuat orang tambah worry akan ada lockdown.
harusnya kemarin saya berangkat ke Bandung, Bapak Ibu, tapi saya membatalkan karena tidak bisa lagi ke sana karena udah dicegat dan tidak bisa lagi ke sana. Lalu apa sih impact-nya buat kita ya? Kita sudah mengalami beberapa kali seperti ini, lockdown lagi, dan mungkin ada kemungkinan juga lockdown lagi. Tadinya ibadah sudah mulai dibuka, tempat saya beribadah, tapi sekarang ditutup lagi. Jadi begitu banyak kesulitan yang kita alami. Tapi kita sebagai orang yang positif ya Bapak Ibu, berpikir sesuatu yang positif, kita percaya bahwa ada suatu kata-kata yang bijak nih dari Albert Einstein, dibilang in the middle of every difficulty lies opportunity. Di setiap kesulitan akan ada suatu namanya kesempatan, opportunity. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari ini nggak mudah, tapi percayalah kalau kita menjadi orang yang mau bekerja, mau benar-benar bersungguh-sungguh fokus terhadap sesuatu hal, kita pasti akan menemukan namanya opportunity. Dan pagi ini Bapak Ibu diundang oleh mungkin sahabat dari Bapak Ibu sendiri, kenalan baik ataupun mungkin baru kenal beberapa waktu, dan mereka mau ajak Bapak Ibu untuk mendengarkan suatu opportunity ini. Bapak Ibu, satu hal tadi bicara namanya kesulitan. Ketika dalam pandemi banyak sekali yang terimbas, ya banyak sekali industri-industri yang terkena imbasnya. Apalagi retail, ya kita lihat beberapa mall yang mungkin sudah nggak banyak yang sekali yang tenan-tenannya tutup, ya restoran-restoran tutup, yang tadinya kita lihat ramai jadi tidak ada lagi. Dan ini bicara namanya efek ataupun dampak daripada pandemi. Tapi kita melihat juga Bapak Ibu ada suatu peluang di sini bahwa dalam saat seperti ini orang kesulitan dan ketakutan gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya? Kita ada di Manulife Indonesia untuk memberikan namanya assurance Bapak Ibu. Memberikan namanya proteksi. Memberikan assurance itu namanya tingkat kenyamanan buat nasabah-nasabah. So Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu coba hari ini dengar ada opportunity ya yang mungkin bisa menjadi suatu ide baru buat Bapak Ibu. Tapi jangan tutup pintu hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena if you don't try, there's no opportunity to succeed. Jadi kalau Bapak Ibu belum coba, nggak bisa namanya kesempatan itu bisa jadi suatu kesuksesan. So Bapak Ibu, hari ini saya minta Bapak Ibu untuk bisa buka hati, buka pikiran, kita dengarkan. Dan sebentar lagi ada Harman, ada Mira ataupun Dewi yang akan menjelaskan. Bahkan ada pembicara yang luar biasa hari ini. Dan saya udah gatel pengen sebutin, tapi biarin Bapak Ibu nanti berkenalan dengan beliau ya. So hari ini kita lihat kenapa, karena dari tadi ada ketika kesulitan, tapi ada namanya kesempatan, dan biarkan kesempatan ini menjadi suatu kesuksesan buat Bapak Ibu. Saya pikir itu aja Harman, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera. Ya, terima kasih Pak Andreas atas opening-nya yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya akan memutarkan satu buah video mengenai program Premium Agency Next Manulife Indonesia. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future.
Introducing. This is big. Really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Baik, teman-teman semua, saya akan informasikan bahwa untuk acara kita hari ini akan terbagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi talk show bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Adi Parlindungan Siregar, Unit Manager dari Jakarta Shailendra, yang nanti akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Mire. Dan sesi kedua adalah sesi penjelasan mengenai program Next yang nanti akan saya bawakan. Dan di akhir sesi, teman-teman, jika ada pertanyaan, dapat menuliskan pada kolom chat, dan nanti akan saya bacakan ke narasumber kita, ke Bapak Adi, maupun pertanyaan mengenai program Next Manulife. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam sesi talk show kita yang akan dipandu oleh Ibu Mire. Saya persilakan Bu Mire. Pagi, Bu Mire. Pagi, Pak Harman. Terima kasih. Oke, saya sapa dulu buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Di hari Sabtu ini teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang ke acara IBOS ini. Dan pada hari ini kita ingin mengundang salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita persilakan Bapak Adi Parlindungan Siregar, UM Jakarta Shailendra. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak Mira, selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya. Thank you Pak Adi, udah bisa hadir di acara IBOS pada hari Sabtu ini, tanggal 19 Juni 2021. Ya. Oke, sebelumnya nih Pak Adi, kita nih sudah banyak nih teman-teman yang udah hadir pada acara ini. Kita pengen tahu gimana sih gitu pengalaman atau sharingnya Pak Adi gitu loh. Bisa menceritakan nggak kira Pak Adi kisah perjalanan karir Pak Adi dari sampai sekarang gitu, seperti apa Pak Adi? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Adi Parlindungan Siregar. Sebelumnya saya ceritakan background saya dulu ya. Jadi saya berkuliah di ilmu sosial, ilmu politik, teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya dengan marketing, ya, keuangan, sama sekali berbeda lah. Ya, jadi saya kuliah di Sospol ya, FISIP. Lalu di 2001 ya saya lulus, bekerja
kerja dengan keluarga dulu, ikut keluarga sambil cari-cari kerja. Lalu di 2002 saya diterima di salah satu bank asing. Ya, salah satu bank asing. Lalu saya bekerjalah di situ sebagai sales. Jadi padahal dulu saya tidak terbayang untuk jadi sales ya. Biasanya kalau fresh graduate katanya standarnya tinggi itu ya. Jadi saya dulu bercita-cita pengennya di office gitu ya. Saya nggak mau sales. Nah, tapi ternyata yang saya dapat malah sales. Oke, saya jalanin selama 9 tahun. Alhamdulillah saya nggak pindah-pindah di bank tersebut, di bank asing tersebut. Lalu di 2011 titik saya untuk melangkah ya. Jadi saya melangkah 2011 join di Manulife. Jadi saya dulu di bank terakhir senior sales manager. Lalu 2011 saya pindah ke atau melangkah ke Manulife dari agent. Gitu kira-kira Bu Mira background-nya. Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak dari ilmu tadinya lulusan banker langsung pindah ke Manulife, kurang lebih berapa lama tuh Pak Adi kira-kira tuh Pak Adi? 2000... Oke, jadi 2011 itu tingkat kegelisahan saya muncul ya di perbankan karena saya ngerasa 9 tahun sudah cukup kayaknya gitu ya. Terus saya mau melangkah juga bingung, jujur aja waktu itu bingung mau melangkah kemana, mau ngapain, mau pindah kerja lagi, tawaran paling bank lagi kan gitu ya, bank lagi yang nawarin gitu kan. Saya bilang kayaknya di bank sama aja lah gitu ya. Lalu mau jadi wira swasta nggak berani ya karena nggak pernah dagang seumur hidup gitu kan, nggak pernah jualan. Lalu berpikir wah ini bahaya kalau walaupun mungkin bisa ada modalnya tapi kalau nggak punya ilmu kan katanya bahaya. Jadi saya berpikir apa ya. Tapi memang Tuhan menunjukin jalan, Allah menunjukin jalan. Saya diajak atau dihubungin oleh salah satu rekan bank saya. Lucunya dia bukan satu bank dengan saya, jadi dia kenalan saya waktu di bank. Dia head di salah satu bank asing juga, dia telepon saya dan dia cerita kalau dia di Manulife. Nah, di situ menjadi tanda tanya saya, kenapa seorang head di salah satu bank asing mau menjadi agent gitu ya. Mau menjadi agent, pindah ke asuransi, langsung saya bilang, wah something nih, berarti ada sesuatu nih kan yang membuat dia menjadi mau pindah gitu. Akhirnya ya udah saya bilang oke, saya mau ketemu deh, saya bicara deh gitu ya. Akhirnya saya datang ke kantor di Sampurna Strategic Square di Jakarta, kantor pusat. Lalu saya dikenalkan oleh leader kita dulu branch manager, sekarang district manager saya. Di sini ada Bu Stella ya, Bu Stella Londa. Nah, saya dikenalkan oleh beliau. Lalu kita diskusi, bertanya, membahas mengenai apa yang dicari, apa yang saya butuhkan. Lalu intinya sih sebetulnya adalah saya mencari 3 hal sih, Bu Mire dan teman-teman. Waktu itu yang saya cari adalah pertama waktu, ya. Ya jujur lah ya, kita karyawan, kalau saya boleh flashback, saya waktu jadi karyawan kayaknya habis waktu kita, benar nggak ya? Saya dulu ngerasain banget dari pagi subuh saya nggak bisa tidur lagi, saya harus jalan gitu ya, dan rumah saya lumayan jauh, jadi bukan di Jakarta Selatan tapi selatan Jakarta ya. Jadi udah beda tuh, dua suku kata tapi penempatannya berbeda, artinya jadi beda ya. Jadi saya di selatan Jakarta, kantor saya di Jakarta Pusat. Nah jadi lumayan 1,5 jam lebih ya kalau naik motor, ya kalau naik mobil mungkin 2 jam lebih. Akhirnya saya berpikir, wah waktu saya untuk keluarga, untuk me time itu kayaknya nggak ada ya. Kalaupun ada paling Sabtu Minggu, itu pun biasa masih ada kerjaan gitu ya, masih mikirin kerjaan gitu ya. Jadi nggak free gitu. Lalu itu yang pertama yang saya cari waktu. Yang kedua yang saya cari adalah karir ya, karena saya berkarir juga waktu di bank. Saya pengen karir itu kalau bisa saya yang nentuin gitu kan. Jadi bukan lagi faktor, kalau dulu di kantor kan kita mau naik kayaknya nunggu yang di atas kita geser ya, atau mungkin promosi dulu gitu ya, terus mikir-mikir kok dia nggak geser-geser ya gitu ya, kok dia nggak geser-geser, kapan gesernya, terus kalaupun dia geser apakah saya gitu. Sedangkan mungkin saya bukan teman tongkrongan gitu ya, bukan teman tongkrongan dia, atau mungkin faktor like and dislike, atau mungkin melihat dari sisi pendidikan S1, S2 mana, mungkin begitu ya. Jadi saya berpikir, wah kayaknya bisa lama nih saya kalau nungguin dia aja nih. Nah lalu itu yang saya cari, jadi faktor kedua adalah karir, yang bisa saya tentukan sendiri. Nah, yang ketiga adalah income. Nah income itu tentu inginnya yang bisa saya
capai tanpa harus ada limit sebetulnya, unlimited lah kalau orang bilang. Jadi saya berpikir 3 hal ini bisa nggak saya dapatkan di Manulife. Nah, saya dapat penjelasan waktu di awal itu ya, ternyata bisa tuh. Oke, saya bilang kalau memang bisa, ya saya putuskan 1 bulan berikutnya saya memang ajukan resign, saya resign dari perbankan. Jadi awal itu 3 itu Bu Mira yang saya cari ya, gitu. Oke, mantap luar biasa. Jadi kurang lebih Bapak sekarang tuh dari 2011 sampai 2021 ya Pak, udah hampir 10 tahun ya Pak? Jadi join Manulife alhamdulillah ya, Pak? ya betul. Alhamdulillah 2021 ini bulan Mei, 1 Mei kemarin saya tepat 10 tahun. Jadi ini sekarang udah jalan 10 tahun 3 bulan ya. Ya, 10 tahun 3 bulan. Oke. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, why? Kenapa sih Pak Bapak saat itu waktu join di asuransi Bapak memilihnya Manulife? Sedangkan ya mungkin di luar sana kan banyak nih ya Pak ya, Betul. asuransi yang lain tuh Pak. Yang lain kan banyak nih yang waduh, yang banyak, yang hebat-hebat, yang bagus. Kenapa saat itu Bapak memilihnya Manulife gitu Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oke, jadi dulu itu kan sebelum pindah tentu kita pengen tahu dulu ya tempat yang kita akan tuju ini kayak apa gitu kan ya. Tentu saya searching dulu ya, googling zaman dulu ya. Belum ada zaman 2011 kan belum ada IG ya, belum ada Instagram, Facebook juga masih ya biasalah dulu masih ada Friendster teman-temannya tuh ya, geng-gengnya Masih Friendster ya Pak ya. Friendster ya. Jadi sama pet ya Pak, sama pet ya. ya pet ya, Iya. saya dulu ininya pet juga ya, salah satu member ini. Nah, jadi saya coba cari Manulife nih apa ya gitu ya, Manulife gimana. Nah, ternyata yang saya cari di internet berita-berita tentang Manulife tuh hampir nggak ada yang negatif ya, hampir tidak ada. Jadi mungkin misalnya dari sisi klaim misalnya, saya lihat kalau yang teman-teman yang lain kok banyak yang komplain gitu ya, banyak yang komplain. Tapi kalau Manulife saya lihat nggak ada nih, hampir nggak ada. Kalaupun ada satu, biasanya mungkin karena keterlambatan sesuatu ya. Saya pikir, wah ini dari sisi company kayaknya oke gitu ya. Nah lalu kedua, ya saya bertanya lah juga dengan orang-orang yang lebih dulu join di insurance ya, walaupun bukan di Manulife, jadi biar fair ya. Jadi saya cari teman saya dan keluarga saya juga ada di asuransi, tapi di sebelah. Saya tanya dengan mereka, saya bilang tolong objektif ya, jangan subjektif. Kalau saya hari ini ditawarin Manulife, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang. Yang mereka cerita intinya adalah mereka bilang ambil kesempatannya karena katanya mereka waktu itu sekolah asuransi adalah Manulife. Nah, saya berasa, wah oke juga ya. Kalau begitu berarti saya bisa dibimbing, dikembangkan di Manulife. Iya, kata dia. Jadi mereka bilang, andai kata mungkin mereka nggak di sana, mereka pasti akan masuk Manulife. Cuma kan sayang ya mereka sudah di sana. Jadi oke, saya punya kekuatan lagi untuk mengambil itu. Nah, lalu setelah itu yang saya lihat produk juga luar biasa di Manulife. Produk Manulife itu banyak banget ya teman-teman. Mulai dari yang individu ya, corporate juga bisa ya, unit link, tradisional. Nah, saya melihat bahwa dengan banyaknya produk berarti pilihan kita untuk ke nasabah ya, untuk menawarkan solusi itu lebih banyak. Gitu kan, lebih banyak. Nah, lalu berikutnya adalah tentu saya lihat lingkungan ya, lingkungan kerja saya, leader saya gimana ya, teman-teman saya gimana, dan itu salah satu yang membuat saya bertahan ya sampai dengan hari ini karena sangat kuat ya kita untuk tim itu sangat kuat, baik tim secara langsung maupun secara Manulife, dan kita bahkan lintas tim itu. Jadi saya nggak ngerasain sampai 10 tahun ini, walaupun saya misalnya sebutlah tim X gitu ya, tapi saya dengan yang tim A, B, C, D, E itu semua bisa saling kenal, bisa saling support, bisa ngobrol, bisa diskusi. Jadi nggak ada tuh lo bukan tim gue gitu. Itu nggak ada cerita. Jadi semua saling mensupport ya, bahkan saling berbagi. Nah, yang berikutnya adalah yang menarik nih, yang saya cek di tetangga sebelah nggak ada adalah BPLK dan insurance nih. Ya, jadi lucunya kita kan memang bukan employee ya. Kalau mungkin kita employee bisa jadi dapat insurance, bisa jadi dapat pensiun gitu kan dari company-nya ya, dana pensiun. Tapi ini kita bisnis partner ya atau mitra ya kan. Tapi Manulife kasih gitu loh. Saya bilang nih, apa nggak rugi ya perusahaannya? Gitu ya. Berpikir gitu, apa nggak rugi ya? Tapi saya bilang, oh berarti mereka sangat care dengan kita sebagai mitranya, dan kita diperhatikan dari sisi kesehatan dan masa tua kita.
Ya, dan menariknya nanti DPLK nanti mungkin teman-teman Bapak Ibu dari Next yang akan sounding bagaimana menariknya DPLK kita di mana kita disubsidi lagi, ditambahin lagi mulai dari 10% sampai dengan 100% dana pensiun kita di Manulife ya, sejak kita join di 2 tahun pertama. Nah, lalu tentunya kalau saat ini yang sangat menarik di Manulife adalah allowance ya, teman-teman semua. Jujur aja zaman saya 2011 bahkan zaman senior-senior kita semua di bawah saya yang lebih dulu daripada saya tidak ada allowance teman-teman. Ya, kita based on commission. Jadi kalau hari ini teman-teman diundang dan saya percaya teman-teman yang diundang hari ini adalah teman-teman yang dipilih oleh teman-teman yang mengundang ya, leader-leader teman-teman. Berarti teman-teman akan mendapatkan program khusus yang ada allowance-nya. Nah, allowance ini jadi kayak tunjangan ya teman-teman, nanti bisa ada di next sesi program. Yang pasti kalau ditanya why Manulife, inilah yang ada di layar, inilah yang mungkin menjadi pertimbangannya. Gitu, Bu Mir. Oke, luar biasa. Jadi Manulife itu ya dari segi produk, dari juga dapat dana pensiun, dan dapat juga insurance ya Pak ya untuk para karyawannya seperti itu. Oke Pak nih, kalau boleh tahu nih Pak, tapi nggak usah dijelasin ya Pak berapa nominalnya. Kira-kira berapa sih penghasilan atau income yang saat ini Bapak terima nih waktu Bapak dulu waktu masih kerja di banking atau di banker sama di Manulife, kira-kira boleh tahu nggak nih Pak? Tapi nggak usah disebutin nominal. Kira-kira berapa sih Pak rate-nya yang kurang lebih Bapak bisa terima sampai saat ini? Saya bisa 3 kalinya ya. Jadi 3 kali dari waktu di bank, jadi nggak usah muluk-muluk. Mungkin saya belum sampai 10 kali, pengennya 10 kali, tapi 3 kali juga buat saya cukup. Dalam artian cukup, mau beli ini cukup gitu ya, mau beli itu cukup gitu kan ya. Ya, mau jalan-jalan cukup, ya kan, mau yang penting cukup gitu kan. Kalau berlebih katanya juga nggak bagus, katanya benar nggak sih? Ya kan, makan berlebih nggak bagus, ya kan, tidur berlebih nggak bagus, ya kan, stres berlebih juga nggak bagus. Jadi semua cukup. Jadi kalau dibilang cukup ya Pak? Oke ya Pak. 3 kali. Makanya bertahan Bu Mira 10 tahun, kalau nggak cukup mungkin saya udah nggak di sini. Luar biasa gitu Bapak aja, salah satunya yang gitu. lama loh ya di agensi 10 tahun ya Pak ya. Dan udah gitu sebelumnya Bapak waktu di mana? Perusahaan sebelumnya berapa tahun tuh Pak? Kurang lebih waktu Bapak 9 tahun berarti ya? 9 tahun. Jadi saya sudah pecah rekor dan saya nggak mau lagi pecahkan rekor. Mudah-mudahan ini rekor saya yang terakhir, jadi saya nggak mau kemana-mana lagi. Amin. Amin. Jadi stay di Manulife ya Pak ya? Stay di Manulife. Ya. Oke Pak. Oke Pak Di. Sekarang ini coba kalau saya boleh tahu kira-kira gimana sih Pak cara Bapak ngerekrut tim di Manulife tuh seperti apa gitu, cara rekrut untuk rekrut tim di Manulife gitu loh Pak, kalau boleh tahu. Dan juga, baik. Oke, baik. Jadi penjualan dan mengajak teman membangun bisnis itu sebelum pandemi saya sudah gunakan sosmed ya. Jadi dulu di kantor itu saya mungkin beberapa kali juga diminta berbagi ya, sharing. Jadi kayaknya dulu orang agak aneh ya, orang jualan ya, orang menawarkan insurance itu melalui sosmed, katanya kok bisa sih gitu ya. Bagaimana merekrut kok bisa pakai sosmed sebelum pandemi ya, mereka pada bingung. Tapi ternyata setelah pandemi saya lihat sendiri teman-teman saya itu malah lebih canggih dari saya hari ini ya. Lebih canggih dari saya hari ini. Kita semua bisa ya jualan, mau rekrut ya, mau branding itu dengan sosial media teman-teman semua. Jadi kesempatan saat ini adalah kesempatan terbaik buat kita join di bisnis insurance khususnya di Manulife karena semuanya melalui bisa dengan gadget ya, bisa dengan gadget. Yang penting terkonek dengan internet pastinya kan. Kita bisa gunakan apapun, baik IG, Twitter, Facebook, LinkedIn, email dan semuanya ya. Jadi atau YouTube ya, teman-teman kalau bisa bikin konten-konten tersendiri boleh-boleh saja gitu ya. Dan itu sangat powerful teman-teman. Jadi teman-teman kita yang sudah jalan hari ini, rekan-rekan saya di kantor itu semua melakukannya via gadget. Jadi memang kita sudah WFH nih sudah 1 tahun 3 bulan ya dari Maret 2020 nih. Ya secara kebijakan dari tempat kita agensi memang 1 tahun 3 bulan ini kita nggak ke kantor, kita nggak bekerja di kantor, kita bekerja dari
rumah ya, dari manapun, apalagi sekarang COVID lagi tinggi ya di Jakarta dan di Indonesia secara umum. Jadi sebetulnya tidak mengurangi aktivitas kita dan tidak mengurangi produktivitas kita, karena bisa kita lakukan dari mana saja ya, melalui gadget yang kita pegang setiap hari, daripada kita cuma ngeliatin lambe turah misalnya gitu ya atau apa gitu yang bikin stres gitu kan. Netizen kadang-kadang juga sadis-sadis kalau ini ya. Lebih baik kita cari uang ya, tebar berkah ya, cari manfaat, kita bantu orang-orang di luar sana termasuk keluarga kita untuk terproteksi, dan kita ajak teman-teman kita untuk join sama-sama di sini untuk ya kita kembangkan bisnis dan mendapatkan income-nya. Begitu kira-kira, Bu Mira. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sampai saat ini Pak, 10 tahun ini kurang lebih berapa sih Pak tim Bapak saat ini? Tim Pak Adi kalau boleh Ya, tahu Pak. pastinya kan naik turun ya, turnover ada pasti ya. Sekarang itu ada di 7, dan tahun ini saya komit di angka 20 karena saya harus ada merekrut satu juga leader ya. Saya akan merekrut leader juga dari luar, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera join. Jadi insya Allah 20 orang tahun ini. Luar biasa ya Pak. Jadi udah 20 ya Pak. Kalau boleh Ya. tahu nih Pak, kan Bapak kan fokus rekrut Pak. Kira-kira dari salah satu beberapa tim Bapak kan ada yang Bapak apa pasti sih Pak rekrut untuk tim Next Pak? Kalau saya boleh tahu. Kelebihannya Oke, apa sih Pak untuk baik. program Next ini, yang agent-agentnya Bapak yang ikut dengan program Next nih Pak? Kalau boleh tahu bisa Ya, di-sharing Pak. Jadi seperti yang tadi saya ucapkan di awal, bahwa teman-teman yang hari ini terundang di sesi ini adalah teman-teman yang pasti diprediksi dan diprioritaskan oleh yang pengundang ya, leader-leader teman-teman kita yang mengundang, bahwa teman-teman itu mendapatkan privilege nih. Ya, jadi program ini nggak diberikan kepada semua orang ya, teman-teman. Jadi program Next ini saya juga rekrut sekarang fokusnya ke program Next ya. Karena kenapa? Karena tadi pertama ada allowance tambahan. Ya, zaman saya dulu 2011 join itu tidak ada allowance. Jadi tidak ada allowance sehingga saya berjuang based on commission. Nah, kalau sekarang ada program Next yang diberikan allowance tambahan. Jadi kalau saya mungkin kalau biasa ngomong sama yang saya mau ajak gitu ya, saya bilang ini semi gaji ya. Tanda kutip semi gaji dengan standar tertentu, maka itu akan keluar. Dan itu enggak muluk-muluk dalam artian terlalu mimpi awang-awang terus agak susah, enggak. Itu nginjak bumi kok. Minyak bumi, nanti di belakang bisa teman-teman tahu. Jadi pertama ada allowance ya, kenapa teman-teman harus ambil kesempatan ini. Kedua adalah training ya, teman-teman tuh di trainingnya khusus ya teman-teman. Jadi selain dapat training umum yang berlaku di Manulife, trainingnya khusus ya, dapat lagi setiap kalau sekarang Selasa, Rabu, Kamis ya. Dan itu pun enaknya apa ya? Enaknya adalah melalui internet, melalui Zoom. Tidak perlu ke kantor. Zaman sebelum pandemi, teman-teman Next yang sudah lebih dulu join, itu harus ke kantor, teman-teman. Jam 9 harus sudah di kantor. Nah, kalau sekarang, semua sudah online. Jadi, mau belajar di rumah, bisa banget. Dan kita punya aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kalau saya biasa bilang kayak ruang guru ya. Kita punya aplikasi namanya Belearn. Itu kayak ruang guru, kita bisa belajar di situ, kita bisa cari materi apapun. Produk kah, how to sell kah, handling objection kah, dan yang semua termasuk video dan podcast. Jadi Next ini luar biasa teman-teman, program ini khusus buat teman-teman yang diundang hari ini. Jadi saran saya jangan disia-siakan ya, karena nggak semua yang diundang untuk mengambil kesempatan ini. Gitu kira-kira Bu Mira. Luar biasa. Oke Bapak. Jadi kalau boleh tahu Pak, di tim Bapak sudah yang ikut program Next sudah berapa Pak kalau boleh tahu? Saya ini karena baru ke sana arahnya sudah mau 5. 5 ya Pak. Oke, ya, mantap. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, pencapaian apa aja sih Pak yang sudah Bapak Adi raih nih di Manulife? Waduh, saya lihat nih kayaknya banyak ya Pak ya, dari tahun 2012 sampai 2001 ya Pak, gitu loh. Bapak salah satu top rekruter ya Pak ya. Gimana betul. sih Pak sharing gitu Pak, caranya gitu ngerekrut tim-tim gitu biar lebih besar gitu loh. Awalnya seperti apa sih Pak gitu loh, pencapaian-pencapaian di Manulife ini? Baik, sebetulnya antara menjual dengan merekrut teman-teman yang baru itu tidak beda-beda banget ya. Yang penting sebetulnya teman-teman tuh branding ya, branding diri sendiri bahwa teman-teman tuh di Manulife. Itu dulu deh. Karena biasanya yang baru tuh agak-agak malu-malu kucing ya untuk mengaku bahwa dirinya di asuransi, dirinya agent, itu kan malu-malu kucing tuh. Jadi ketika saya dulu pindah dari bank,
saya kan sempat juga dikatain lah sama teman-teman saya di bank, ngapain sih pindah jadi agent gitu ya, apa yang lu cari gitu ya, di sini udah enak gitu ya. Nah, tapi saya bilang saya harus melangkah. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah saya branding baru diri saya yang tadinya 9 tahun di bank, orang taunya saya bankers, saya berubah jadi Manulifers ya. Jadi saya branding semua, WA saya ya kan, kalau dulu zaman BBM ya, BBM gitu kan, Facebook. Nah, itu saya ganti semua status saya dan profil saya ganti. Nah, sama tuh teman-teman. Jadi kalau yang perlu dilakukan nanti di awal adalah menurut saya nih pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, adalah branding dulu aja keberadaan kita di Manulife. Ya, jadi nggak selalu harus achieve dulu ya baru pasang sesuatu. Jadi pasang aja dulu sesuatu. Mungkin foto-foto bareng dengan leader-leadernya teman-teman, dengan suasana kantor ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nih di background saya yang jadi latar belakang saya. Ini kantor kita di Jakarta, kantor pusat ini di lantai 3A. Jadi udah kayak kafe. Sebelah sana tuh ada coffee shop ya. Nah, jadi kayak gini-gini branding teman-teman. Jadi gunakan aja kekuatan sosial media hari ini untuk kita berbagi jadi berkah ya, sehingga kita juga bisa menghasilkan. Mungkin gitu Bu Mira. Oke Bapak. Pak Di, kalau untuk target Pak yang ingin dicapai di 2021 apa nih Pak? Dan strateginya gimana nih Pak? Ya, teman-teman nih. Oke, target tentunya tahun ini saya pengen kejar di pencapaian. Jadi ada dua nih, pencapaian pribadi maupun pencapaian tim. Pencapaian pribadi adalah tentu MDRT dan conference tentunya ya, karena itu juga sebagai bukti bahwa saya bisa gitu ya. Lalu kedua adalah tentu rekrut ya, karena fokus saya juga bulan tahun ini adalah rekrut ya. Jadi saya akan kejar tadi di angka 20 minimal, dan saya tentunya ingin bareng-bareng dengan teman-teman nanti dengan tim saya juga untuk growth ya. Baik nanti ada yang promosi jadi UM dan saya juga jadi PM dan seterusnya. Jadi kalau dibilang target, dua target itu akan saya capai di tahun ini insya Allah. Amin. Amin. Saya doain ya Pak ya. Amin. Semoga tercapai di 2001 ya Pak. Ya, oke nih Pak Adi, terakhir nih Pak Adi, kira-kira pesan apa nih Pak yang bisa disampaikan sama teman-teman atau challenge agent yang sudah pada hadir hari ini, kira-kira yang masih pada ragu dan bimbang, apa sih Pak gitu loh Pak, yang bisa mereka sampaikan gitu loh Pak pada teman-teman nih untuk join di kita. Oke, baik. Saya boleh pesan buat diri saya juga terutama. Pertama adalah why ya. Faktor why ya, why faktor. Jadi teman-teman pastikan dulu kenapa untuk join tuh kesini buat apa gitu ya. Kalau hanya sekedar numpang, kalau saya jujur aja ngomongnya belak-belakan karena saya orang Sumatera juga ya. Jadi kalau cuma numpang hanya sekedar nyari kerja sembari nunggu kerja, lebih baik jangan. Sayang ya. Padahal ini juga pekerjaan kok. Saya juga bingung kalau saya pakai media sosial tuh, saya udah banyak yang minta kerjaan, saya kasih opportunity ini, mereka bilang bukan kerjaan katanya, nganggapnya kayak gitu. Lah, saya bingung. Kenapa bilang nggak bukan kerjaan ya kalau jadi agent gitu ya? Padahal ini pekerjaan loh, profesi mulia ya, profesi mulia dan berkelas ya. Jadi nanti silakan tanya leader-leadernya, mereka juga lebih senior dan lebih berhasil daripada saya. Coba tanya deh, bagaimana mereka bertahan dan income berapa yang mereka hasilkan. Jadi pertama, why factor teman-teman harus jelas ya. Buat apa di sini? Nyari apa? Waktu kah? Kebahagiaan kah? Apalagi income kah, karir kah, tentukan dulu karena semuanya bisa didapat di sini ya. Lalu yang kedua adalah percaya, itu dulu deh, percaya nggak gitu, karena dengan percaya itu apapun bisa kita lakuin. Kalau saya mungkin bisa kasih percayanya 5 hal. Pertama adalah percaya diri sendiri ya, kalau bukan kita ya siapa lagi yang percaya sama diri kita sendiri gitu ya, itu satu. Kedua adalah percaya sama perusahaan, company ya. Berikutnya percaya sama produk, percaya sama sistem. Nah, yang terakhir juga sangat menentukan adalah percaya sama leader. Ya, percaya sama leader. Jadi teman-teman itu harus percaya sama leader yang mengundang teman-teman dan yang ada di timnya teman-teman. Jadi percaya ini perlu, dan itu akan membuat kita jadi kalau lagi down, lagi mengalami tantangan, itu akan bangkit lagi karena kita percaya. Dan yang terakhir, mungkin pesan terakhir dari saya di hari ini adalah teman-teman kalau nggak ambil kesempatan ini, maka akan ada orang lain yang akan mengambil dan akan menggarap pasar market teman-teman sendiri. Baik itu prospek keluarga teman-teman, temannya teman-teman juga, dan koleganya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ambil hari ini,
maka akan ada orang yang akan mengambil market teman-teman. Silakan pilih. Ya, jadi saya rasa saatnya teman-teman join hari ini dengan Manulife. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bu Mira. Oke, Pak Adi, thank you banget loh sharingnya nih yang luar biasa, Pak Adi. Mudah-mudahan nih, Pak Adi ya, gue bisa buat jadi teman-teman yang datang pada hari ini termotivasi ya, Pak, dan bisa yakin untuk bisa join di Manulife ya. Di Manulife programnya begitu banyak ya, Pak ya. Mudah-mudahan juga teman-teman dari sharing-sharing dari Pak Adi ini ada manfaatnya. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing, dan kalau ada yang mau bertanya bisa nanti di sesi akhir ya, Pak Adi ya. Masih boleh ya, Pak? Boleh, silakan. Oke, itu aja. Thank you banget, Pak Adi, atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Saya kembalikan lagi ke Pak Harman. Thank you, Pak Adi. Ya, thank you, Sama-sama, Bu Mira. Bu Mira. Thank you, Pak Adi. Ya, sama-sama, Pak Harman. Biasa. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, sekarang kita akan masuk dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi penjelasan mengenai program Next Manulife. Oke, what's next? Next adalah singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent, yaitu sebuah program yang memang dirancang khusus oleh Manulife Indonesia untuk merekrut talent-talent terbaik yang berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife, tentunya supaya menghasilkan produktivitas yang tinggi. Jadi di sini teman-teman semua akan dibimbing supaya menjadi agent dan leader handal bersama Manulife Indonesia. Manulife Indonesia memberikan lebih dari sekedar janji. Manulife Indonesia telah membayarkan klaim terkait COVID-19 sebesar 193 miliar 181 juta berdasarkan data 8 April 2021. Tentunya berdasarkan data yang terbaru pasti sudah di atas 200 miliar. Ini hanya klaim terkait COVID-19. Kemudian rata-rata setiap tahunnya Manulife membayarkan klaim sebesar 5,5 triliun setiap tahunnya. Kalau kita bagi per hari, yaitu 15 miliar setiap hari. Kalau kita breakdown lagi per jam, 626 juta. Jadi kita acara Zoom hari ini, 1 jam, Manulife telah membayarkan klaim sebesar 626 juta. Manulife Indonesia juga telah menyetujui klaim pembayaran untuk satu nasabah dengan total klaim terbesar yaitu 4.045.523.41 US dollar. Ini pembayaran satu klaim untuk satu nasabah lawyer Manulife yang memiliki beberapa polis di tahun 2019. Kalau kita kalikan dengan kurs saat itu sekitar 14.000, berarti Manulife Indonesia telah membayarkan kurang lebih 56 miliar hanya untuk satu nasabah. Ini membuktikan bahwa Manulife adalah perusahaan yang sangat besar dan komitmen tinggi terutama dalam pembayaran klaim. Dan Manulife saat ini adalah salah satunya perusahaan asuransi 3 besar di Indonesia yang memiliki aset di atas 50 triliun. Manulife memberikan beragam solusi untuk kebutuhan keuangan. Berbagai macam produk di Manulife, salah satunya adalah produk individu, produk tradisional, produk unit link, dan ada produk hybrid. Untuk unit link, ada produk syariah, produk individu, kemudian juga ada produk reksadana Manulife yang dijual oleh MAMI. Kalau kita tahunya singkatannya MAMI, yaitu Manulife Asset Management Indonesia. Kemudian ada juga produk-produk asuransi kumpulan atau perusahaan. Kemudian untuk asuransi tradisional, kita ada penyakit kritis, kesehatan, dan jiwa. Dan di tengah-tengahnya ada produk hybrid, yaitu produk yang kombinasi antara unit link dan tradisional, yang fokus pada dana pendidikan dan dana pensiun. Ini adalah Ibu Dian Marta Pramesya, seorang bisnis director dari GE Mulia Putri. Beliau adalah brand ambassador program Next Manulife Indonesia. Beliau join di Desember 2018 dan berhasil promosi dari level UM ke level PM di Oktober 2019 hanya dalam waktu 10 bulan. Ini beliau memecahkan rekor, teman-teman. Biasanya untuk promosi dari level UM ke PM umumnya 3-5 tahun, tetapi beliau memecahkan rekor hanya dalam waktu 10 bulannya dan mencapai level TUT di 2019 dan MDRT di Maret 2020 dan 2021 beliau juga telah mencapai MDRT. Kita akan saksikan video sekilas mengenai Ibu Dian Marta Pramesya.
Saya Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Oke, teman-teman, tadi telah kita saksikan video singkat Ibu Dian Marta Pramesia. Sekarang kita akan masuk mengenai comprehensive scheme. Comprehensive scheme seperti apa yang bisa didapatkan dalam program Next Manulife? Ini adalah salah satu yang membuat program di Manulife ini berbeda dengan asuransi yang lain. Yaitu pertama, industri asuransi, program financing connecting the dot selama 48 bulan atau 4 tahun. Yang dilengkapi dengan comprehensive development dan supporting system yang sangat bagus. Tahun pertama, posisi adalah FA atau biasa kita sebut dengan agent selama 12 bulan. Jika mencapai target dan menyelesaikan 12 bulan, maka bisa mencapai promosi ke level unit manager selama 12 bulan. Kemudian jika mencapai target lagi, bisa promosi ke level business manager selama 12 bulan. Dan terakhir, melanjutkan ke posisi district manager selama 12 bulan. Comprehensive development program seperti apa yang bisa didapatkan? Biasa kita kenal yaitu 90 Days Next, yang dilengkapi dengan 18 modul program yang terdiri dari 8 sesi sales skill, 7 topik insurance, diantaranya basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, dan legacy program, serta syariah. Kemudian juga 3 topik soft skill, yaitu grooming dan personal branding, social media, dan insurance sales idea. Seperti kita tahu, saat ini kondisi new normal, tentunya bagaimana caranya untuk meningkatkan branding, kemudian bagaimana caranya menggunakan social media dan insurance sales idea, di sini diajarkan teman-teman semuanya. Sebelum masa pandemi, kelas 90 Days Next diadakan secara tatap muka, tetapi sejak pandemi, kelas tatap muka kita ganti dengan kelas by Zoom, yaitu aktivitas selama 12 bulan. Di hari Senin dan Jumat, teman-teman aktivitas dengan leadernya masing-masing. Kemudian setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, teman-teman wajib mengikuti kelas by Zoom di jam 10 sampai dengan 11.30. Selama 18 modul atau 1,5 bulan pertama, wajib hadir setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan selanjutnya, bulan kedua sampai dengan bulan ke-12, wajib hadir hanya 1 kali, boleh pilih di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan teman-teman yang tergabung dalam program Next wajib mengimplementasikan step program, yaitu Success Trust Excellent Program, yaitu program lanjutan yang untuk memonitoring dan memaksimalkan produktivitas teman-teman semuanya. Profil kandidat. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat lebih dahulu untuk teman-teman. Tentunya teman-teman yang di sini sudah masuk dalam profil kandidat Next, karena leader Bapak Ibu sudah mengundang untuk hadir di acara ini. Profil kandidat Next ada 4. Yang pertama yaitu usia minimal 23-40 tahun, kemudian pendidikan minimal diploma, memiliki pengalaman kerja 1 tahun, dan soft skill, yaitu communication skill dan potensial market. Jika teman-teman masuk dalam kriteria ini, nantinya akan ada proses selanjutnya, yaitu tahapan interview. Kita akan masuk dalam perhitungan target dan allowance. Ada 3 jenis level untuk agent dalam program Next Manulife. Yang pertama yaitu level EVA standar yang akan diberikan tambahan allowance 3 juta per bulan. Jadi selain komisi dan bonus-bonus akan diberikan tambahan allowance 3 juta setiap bulannya.
Syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah mencapai target API 18 juta setiap bulannya. API adalah premi yang disetahunkan. Setiap bulannya mencapai 18 juta. Jika nasabah pembayaran selama dilakukan secara bulanan, maka teman-teman cukup mencari nasabah dengan cara bayar bulannya 1,5 juta setiap bulannya. Kemudian ada target absensi 90 days, yaitu tadi yang di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, minimal kehadiran 80%, kemudian target persistensi 85%. Target ini adalah bersifat dan, yaitu keempat-empatnya harus tercapai. Kemudian kita masuk ke level yang berikutnya, yaitu level FA Premium, akan diberikan tambahan allowance 6 juta per bulan, dengan target API-nya atau premi yang disetahunkan 36 juta per bulan. Jika cara bayarnya bulanan, maka 3 juta per bulan, dan target absensi 80%, persistensi 85%. Kemudian untuk level yang paling tinggi, yaitu level FA Premium Plus, mendapatkan tambahan allowance 9 juta per bulan, dengan target API atau premi tahunannya 54 juta setiap bulan. Cara bayar bulanan 4,5 juta per bulan, dengan target absensi dan persistensi sama, yaitu 80 dan 85%. Jadi untuk target FA atau target agent di program Next Manulife ini ada 4, yaitu API harus tercapai 100%, FYP tercapai 100%, absensi 80%, dan persistensi 85%. Selanjutnya kita akan masuk dalam variable income. Variable income seperti apa sih yang bisa kita dapatkan untuk seorang agent di Manulife? Yang paling besar adalah FYP, yang di lingkaran hijau ini, yang biasa kita kenal dengan first year komisi, yaitu range di Manulife antara 10-30%, tergantung dari produk yang teman-teman jual. Kemudian ada yang namanya bonus-bonus lagi, yang lingkaran merah adalah monthly performance bonus, dan monthly active bonus, kemudian lingkaran biru adalah quarterly top producer bonus, kemudian ada agent referral bonus. Jadi teman-teman di sini, jika mengajak teman atau referensi lainnya untuk menjadi agent, maka akan mendapatkan agent referral bonus. Dan inilah hebatnya juga bisnis asuransi, di tahun kedua kita masih ada namanya renewal year commission, dan juga monthly renewal bonus. Ini yang tidak kita dapatkan di luar bisnis asuransi. Kita akan lihat secara real berdasarkan persentase. Untuk first year komisi terbesar adalah 30%, kemudian monthly performance bonus 55%, quarterly top producer bonus 22%, dan monthly active bonus 13,75%. Tiga bonus ini kalau kita totalkan, yaitu 90,75%. Total bonus tadi kita kalikan dengan 30%, ditambah dengan komisi dasar, maka sebenarnya komisi yang didapatkan adalah 57,25%. Masih akan ditambahkan lagi dengan allowance tentunya, karena tergabung dalam program Next Manulife. Ini adalah contoh seorang agent yang mendapatkan nasabah dengan cara bayar premi sekaligus premi tahunan 36 juta, maka komisi yang didapatkan adalah 30%, 10,8 juta, kemudian ketiga bonus kalau kita totalkan yaitu 9,8 juta. Jadi total komisi plus bonus adalah 20,6 juta. Masih ditambahkan dengan allowance karena 36 juta adalah target untuk next premium 6 juta, maka income yang didapatkan di bulan tersebut adalah 26,6 juta rupiah. Ini adalah contoh perhitungan untuk seorang agent yang konsisten mencari nasabah dengan cara bayar preminya 3 juta, cara bayar bulanan, teman-teman. Kita lihat di bulan pertama, komisi yang didapatkan 30%, yaitu 900.000, akan mendapatkan tambahan allowance 6 juta rupiah. Kita lihat di bulan ke-12, maka komisi yang didapatkan sudah lebih tinggi, yaitu 10,8 juta, dan mendapatkan allowance 6 juta. Kita lihat di bulan ke-24, komisinya adalah 18 juta. Ini masih belum ditambahkan dengan bonus-bonus, dan tentunya akan jauh lebih besar apabila mendapatkan nasabah lebih dari satu. Ini adalah contoh ilustrasi mendapatkan satu nasabah 3 juta cara bayar bulanan. Bagaimana syaratnya untuk bisa mengikuti atau masuk dalam program Next Manulife? Teman-teman yang tertarik untuk join dalam program ini, setelah acara ini bisa menghubungi leader pengundang masing-masing untuk mengisi beberapa dokumen. Kemudian nanti selanjutnya akan ada tahapan interview dengan manajemen dan leader Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya onboarding training, yaitu SET, dan kemudian wajib untuk lisensi AJI. Ini adalah sifatnya wajib, teman-teman. Kemudian dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi? Yang pertama yaitu kurikulum vitae, CV teman-teman semuanya, kemudian ijazah minimal diploma,
Kemudian ada survei singkat, ini nanti survei terbaru adalah Limra sisi, kemudian ada form interview yang harus diisi, kemudian surat desain atau surat pengalaman kerja. Dan jika teman-teman sebelumnya pengalaman dari industri asuransi, maka wajib melampirkan pack layering atau surat terminasi. Kemudian untuk level leader, perlu melampirkan struktur tim, slip gaji atau SPT tahunan atau rekening koran 3 bulan terakhir. Oke, sekian penjelasan mengenai program Next Manulife. Akhir kata dari saya, are you the next one? Baik, teman-teman, jika ingin bertanya, silakan teman-teman dapat menuliskan dalam kolom chat, dan akan saya bacakan kepada narasumber pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Saya akan cek dalam kolom chat. Oke, ini ada satu buah pertanyaan di kolom chat. Mungkin ditujukan ini ke Pak Adi. Oke. Dari Pak Peter. Selamat siang. Agen asuransi masih sering ditolak oleh calon nasabah. Kesannya dijauhi, Pak Adi. Bagaimana strateginya supaya tidak ditolak? Oke, baik. Terima kasih Pak Peter. Saya coba jawab ya. Kalimat terakhirnya agak seru nih, supaya tidak ditolak. Wah, saya juga mau tuh kalau misalnya memang tidak semua yang kita tawarkan pasti diterima tuh saya juga mau. Cuma pertanyaannya mungkin saya balik. Pak Peter mau tanya ke saya nasabah atau penolakan yang keberapa yang Pak Peter mau saya infoin. Karena dari pertama saya join sampai dengan hari ini, tanda kutip ya, ditolak itu pasti ada. Ya, pasti ada. Bahkan yang senior-senior kita juga, bahkan kita punya leader-leader itu 32 tahun, lebih lama dari saya. Ya, ada yang 23 tahun. Ya. 30 tahun loh di Manulife, ya, dari agent. Nah, artinya kalau ditolak itu mungkin bukan ditolak ya, mungkin ditunda atau belum percaya. Jadi kalau ditolak tuh mungkin kalau udah diusir gitu ya, diusir, ditimpuk sepatu gitu, dilempar kayu dan seterusnya, itu mungkin ditolak. Tapi kalau dia baru bilang ntar deh gitu ya, mikir-mikir deh gitu ya, dan seterusnya, itu mungkin karena belum mendapatkan satu titik di mana dia percaya gitu. Nah, biasanya kalau saya ketemu orang atau calon nasabah yang merasa belum mau, pasti saya akan gali dulu. Kenapa sih? Ada faktor apa? Apakah dulu pernah punya trauma dengan agen asuransi sebelumnya gitu kan? Atau punya dulu masalah dengan produk asuransi juga yang sebelumnya? Nah, itu saya akan gali dulu tuh, Pak Peter dan teman-teman. Jadi jangan kecil hati bahwa bukan berarti dia nggak ditolak ya, dia belum percaya aja mungkin sama kita. Bukan berarti dia nolak kita ya. Mungkin pengen tahu lebih dalam, ini serius nggak sih? Makanya saya bilang di awal, why faktornya teman-teman sini apa? Karena kasihan nanti klien, karena mungkin tadi udah ngalamin hal seperti itu, beli asuransi di suatu produk, suatu company, tapi ditinggal sama agennya. Banyak kan ya dengar seperti itu kan? Nah, itu kan menjadi branding nggak bagus ya. Akhirnya jadinya kita yang serius di industri ini akhirnya kena dampak juga. Dianggapnya kita sama gitu ya, bahwa jangan-jangan saya beli sama kamu baru 2 bulan join, hilang. Nah, jadi bagaimana kita tadi menimbulkan trust dulu, membangun trust ya, trust building kalau mungkin bahasa teknisnya, sehingga orang ini, calon klien ini percaya dengan kita, ya, percaya dengan produk kita. Kalau dari sisi company nggak usah khawatir, Pak Peter. Manulife orang udah tahu lah. Ngomong Manulife aja langsung dia bilang asuransi ya gitu ya. Lalu kedua, produk juga nggak usah khawatir karena produk kita banyak banget, produk kita 16 produk. Dan semua produk sudah melalui tahap-tahap penilaian ya. OJK juga termasuk salah satunya. Artinya boleh dijual. Jadi bukan produk yang kita bikin sendiri terus kita jual sendiri, enggak. Semua sudah ACC dari OJK. Nah, tinggal bagaimana kitanya nih Pak Peter. Nah, makanya Manulife concern dengan, kalau yang saya alamin adalah concern dengan training Pak Peter dan teman-teman. Jadi kita ini kayak kuliah nih teman-teman. Jadi kalau makanya tadi saya bilang kayak kampusnya asuransi atau sekolahnya asuransi ya Manulife. Karena kelasnya banyak banget. Yang mau produk ada ya, soft selling ada, terus lalu how to sell, handling objection ya, bagaimana menangani keberatan, itu semua ada dan itu gratis. Ya, kalau kita mungkin belajar di luar dengan para mentor-mentor di luar, ya tentu mungkin ada biayanya. Kalau di Manulife semua diberikan gratis dan itu bisa diikutin setiap minggu ya, nanti beriringan. Nah, jadi kalau
kembali ke pertanyaannya Pak Peter, ada strategi supaya tidak ditolak? Kalau ada saya juga mau Pak. Ya kalau memang tidak ditolak ya, tapi itu bagian dari proses. Jadi nggak boleh kita menafikan ya. Saya nggak mau juga berkata manis-manis, kesannya semua lancar-lancar aja tuh tidak. Tapi ini ada proses. Nah, atau kalau saya kasih satu, mungkin yang tidak akan ditolak kalau Pak Peter mau. Saya kasih satu, mau nggak Pak Peter? Saya kasih nih. Bapak mau ya supaya tidak ditolak? Gampang Pak. Beli diri sendiri Pak. Pasti nggak ditolak. Karena kan diri kita sendiri. Nah, minimal diri kita sendiri Pak sama keluarga. Karena harus diproteksi kan, diri kita sendiri juga harus diproteksi dan keluarga harus diproteksi. Sehingga nanti kita ngomong ke orang juga, kalau orang tanya, lo udah punya belum sih? Nawarin gue mulu gitu ya. Oh ada dong, gue udah punya gitu. Nah itu akan makin mempercaya, akan bikin si klien jadi lebih percaya kepada kita. Kurang lebih gitu Pak. Oke, thank you atas jawabannya Pak Adi. Semoga menjawab. Ya sama-sama. Memang banyak yang bilang ya Pak, asuransi itu bukan bisnis penolakan sebenarnya, tapi bisnis penundaan ya Pak. Ya, ditunda Karena aja. Betul. Dia sekarang menolak, mungkin suatu saat dia akan butuh Pak, akan mencari, atau kalau kita tidak menjaga hubungan, maka nanti closing-nya malah di agent lain ya Pak ya. Iya, betul banget. Itu sering banget kok yang terjadi seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain di kolom chat. Jika tidak ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, maka untuk acara IBOS Next kita hari ini bisa kita akhiri. Thank you Pak Adi atas waktunya bersedia sharing bersama kita hari ini di hari Sabtu. Sama-sama Pak Peter, teman-teman, sama-sama semua. Ya, thank you Pak Andreas udah Andreas, untuk opening hari ini. Thank you Bapak Ibu teman-teman semua. Thank you Bu Mira. Thank you Pak Adi. Terima kasih Thank Bu you Dela semua, teman-teman. Bu Stella, Bu Ace, di sini teman-teman semua. Ya, oke teman-teman, jika teman-teman tadi setelah mengikuti acara ini, teman-teman tertarik untuk bergabung dalam program Next Manulife, teman-teman dapat mengisi form atau link yang akan saya share berikut ini. Ku tahu obat, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia